Jadi gini, pertama ketika kemarin saya sedang ada pertemuan dengan Keris Bali di Tampak Siring dengan Pak Ismail, mediasi dan juga dialog. Mereka ini datang ke kantor tanpa surat dan langsung nyelonong gitu. Tidak ada surat, teriak-teriak. Dan saya beretikat baik untuk menerima hari ini jam 12. Kita sudah siapkan ruang rapat. Kita tunggu kurang lebih 20 menit. Tidak ada yang mau ke atas untuk rapat. Karena aspirasi saya sebagai DPD harus dengan mediasi dan dialog. Kemudian saya lihat sudah mulai keterlaluan karena sudah melakukan penghinaan secara pribadi dan sebagainya. Saya berinisiatif untuk menemui. Tetapi belum juga mau masuk ke kantor DPD. Padahal kami sudah buka gerbang. Bahkan saya sudah bilang sama Pak Polisi, ayo silakan Pak Polisi buka saja, tenang saja, aman. Dan ketika mereka bilang aman, saya merapat. Ternyata saya ada satu tindakan penganiayaan. Sebagai bukti, ada penganiayaan di sini, kemudian di muka saya, dan ada tadi video, ada yang gepok kepala. Ada 2 orang, 3 orang. Dan sekarang tindakan saya melaporkan, ini akan melaporkan ke Polda. Saya akan ke Polda, akan divisum sekarang, didampingi oleh tokoh anak Agung Meragung, Agung dari Puri Grenceng, ya. Dan kita biarkan posisi hukum itu yang nanti untuk menjalani seperti itu, ya. Dan saya siap sebagai warga negara. Dan saya adalah DPD aktif, dilindungi oleh Undang-Undang MD3. Saya membuka pintu untuk dialog. Sayang sekali, yang dilakukan di tanah negara justru seorang anggota DPD dianiaya oleh mereka yang katanya mewakili rakyat Bali. Ya, sekarang kita akan serahkan ke proses. Pertama penghinaan, kemudian penganiayaan. Saya akan fokus visum dulu, karena tadi sesuai dengan nasihat dari Bapak Kepolisian, saya harus visum dulu. Kemudian setelah itu saya akan laporkan ke Polda. Saya nggak tahu masalahnya, karena kemarin tidak ada surat, tidak ada perihalnya apa. Tadi saya amati dari kantor saya di sebelah, aspirasinya nggak ngerti tentang apa ini, Ki. Makanya kita buka pintu. Ayo dong tanya. Berbeda dengan ormas-ormas yang lain, dia mengirimkan daftar pertanyaan kepada saya, dan saya lakukan itu kemarin. Dan besok pun saya akan lakukan, karena banyak organisasi yang akan ketemu dengan saya berdialog seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya pertanyaan apa, aspirasi saya nggak tahu, maka. Dan saya pertanyakan, rakyat yang mana? Kalau mereka mewakili rakyat Bali, rakyat yang mana dulu, seperti itu, ya. Itu ini. Ini ada, ini sebelah mana ya? Ya, ini ada di wajah, kemudian di sini, ya. Kemudian tadi ada rekaman, nanti kita share deh rekamannya pas pukul kepala, ya. Nanti kita akan share. Dan tadi memang dari awal dari pihak Polsek tidak ada menerima pemberitahuan maupun izin. Cuman karena anggota kami di lapangan monitor situasi, mendengar ada mau pergerakan, sehingga kami melaporkan ke pimpinan ke Kapolresta, dan Bapak Kapolresta membuat surat perintah untuk melakukan pengamanan antisipasi. Di awal kita melakukan pengamanan secara humanis, artinya apabila mereka mau menyampaikan orasinya, kita sudah arahkan untuk sebisa mungkin beberapa perwakilan menghadap beliau, karena pada intinya beliau juga berkenan untuk menerima perwakilan. Tapi fakta di lapangan kita lihat sendiri, mungkin karena masa terpancing emosi, dan beliau juga berkenan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Di luar dugaan terjadi gesekan. Namun kita sudah antisipasi supaya tidak sampai menimbulkan korban. Cuman beliau pada saat itu karena berada di tengah-tengah massa, kita fokus untuk melakukan pengamanan baik terhadap beliau maupun terhadap pengunjuk rasa. Namun demikian, menurut beliau ada beberapa orang yang melakukan pemukulan
namun kita tidak melihat secara pasti, tetapi kita cenderung untuk mengamankan beliau untuk kembali ke kantornya. Sementara kita tidak ada amankan karena setelah kerumunan yang begitu ada gesekan, kita palang di antara mereka sehingga mereka juga mau mendengar apa yang kita sampaikan untuk bisa apabila menyampaikan apa istilahnya aspirasi silakan disampaikan, namun demikian mungkin karena sudah terpancing emosi mereka juga belum mau atau tidak mau, namun mereka mengunjuk rasa membubarkan diri kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka belum menyampaikan aspirasi secara jelas apa kemauan mereka. Kita juga belum tahu apa permasalahannya yang akan disampaikan, itu yang belum kita dengar secara jelas.